Seperti spanduk yang tertera di video ini yang bertuliskan jangan nonton video ini sambil makan. Ya, benar sekali karena video ini berhubungan dengan kotoran manusia. Dan lagi-lagi kasus ini berasal dari negara Jepang. Ada sejumlah tahayul aneh seputar kamar mandi dan toilet di Jepang, mulai dari urban legend di sana. Misalnya, kalau di Indonesia seperti pocong, putih anak, suster ngesot, roh bertopeng yang muncul di hadapan orang-orang di kamar mandi umum. Jika penghuninya kehabisan tisu toilet, seorang komandan akan menawari mereka tisu toilet dari kertas merah atau biru. Jika penghuninya kehabisan tisu lalu membeli kertas yang berwarna merah, lo akan segera menemui akhir yang berdarah. Roh itu mungkin akan mempermainkan Anda hidup-hidup atau merobek tulang belakang dari tubuh lo dan melingkarnya di leher lo seperti jubah. Dan jika lo memilih kertas berwarna biru, sebuah komandan akan meletakkan tangannya di sekitaran tenggorokan lo dan meremasnya hingga wajah lo membiru. Coba akali dia dengan memilih warna lain dan sepasang tangan akan menyeretmu ke dunia paling bawah. Satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan adalah lari tanpa menyeka, sehingga tidak ada yang menang dalam game ini. Itu adalah salah satu cerita atau dongeng di toilet di negara Jepang. Sekarang cerita-cerita semacam itu populer di kalangan siswa sekolah menengah dan penggemar paranormal. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang benar-benar mempercayainya dan itu hanyalah dianggap sebagai hiburan semata. Namun ada beberapa tokoh yang benar-benar meresahkan yang mengintai di masyarakat Jepang kamar mandi, yaitu ngintip. Ngintip ini bukan dongeng cerita saja, melainkan itu asli dan nyata adanya, baik itu di Jepang ataupun di negara Konoha. Tetapi dalam waktu yang belum lama ini Jepang mempunyai masalah nyata dengan laki-laki mesum yang berkeliling dan memotret wanita dengan berbagai cara yang masih menjadi masalah besar dalam masyarakat Jepang. Dan itu adalah alasan mengapa kereta api di negara ini memiliki gerbong khusus wanita dan mengapa kamera ponsel tidak dapat dialihkan ke mode senyap. Tetapi satu tempat khusus yang membuat para pria ini sepertinya mau tidak mau harus menjelajah ke masa lalu adalah tempat pemandian wanita yang membawa kita ke masa lalu. Untuk entry pertama, kami dari Kabupaten Tamura di daerah pedesaan di Fukushima. Saat itu malam yang sangat gelap dan musim dingin. Sebelum kita ke ceritanya, dan hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia yang dimana video ini bergerak di bidang misteri, gore, horror, dan jangan lupa untuk share video ini, subscribe, nyalakan notification bell supaya tidak ketinggalan video terbaru. Dengan ini lo sudah mengasih semangat kepada gue untuk membuat konten berbahaya. Selanjutnya, setelah sudah siap, mari kita membahas video mengerikan berdasarkan kisah nyata untuk episode kali ini. Pada tanggal 28 Februari 1989, seorang guru sekolah perempuan bernama Yumi Tanaka pergi ke kamar mandi umum yang kecil, tepat di luar asrama yang cuma muat untuk satu orang. Di dalam terdapat toilet jongkok kuno yang sederhana, model di mana septic tanknya berbentuk U. Salah satu ujung pipanya terhubung ke toilet dalam dan kamar mandi di ujung lainnya di sebelah luar. Setelah menggunakan toilet jongkok, Yumi melihat ke dalamnya dan melihat sesuatu yang aneh. Ada sepatu kulit jauh di dalam lubang toilet. Yumi bingung, dia keluar untuk membuka tutup beton dari septic tank yang ada di luar kamar mandi. Tetapi ternyata itu sudah berupa toples. Dia menatap turun ke ujung pipa yang berlawanan dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar sangat kencang dan kaget sejadi-jadinya. Di dalam septic tank yang dipenuhi kotoran manusia ada seorang yang terlungkup di dalamnya. Setelah diselidiki, ternyata tubuh yang berada di dalam septic tank itu merupakan seorang pria yang bernama Yukio Kano.
seorang pria berusia 26 tahun yang bekerja di pembangkit listrik setempat yang kemudian akan segera diautopsi. Diperkirakan bahwa dia telah meninggal 2 hari sebelumnya karena kombinasi tekanan di dadanya dan hipotermia. Penyelidik terkejut menemukan dia dalam posisi yang aneh sehingga dia berbaring telentang dalam posisi seperti bayi. Kepalanya diposisikan tepat di bawah toilet jongkok. Meskipun suhu yang sangat dingin, sekarang tubuh Yuki benar-benar telanjang dada. Kemejanya ditemukan terlipat rapi di atas tubuhnya. Salah satu sepatunya berada di atas wajahnya. Itulah yang Yumi lihat di TKP. Sepatu lainnya kemudian ditemukan di dasar sungai agak jauh dari tubuhnya. Mobilnya ditemukan di dekat kamar mandi dengan kunci masih dalam keadaan tertancap di stop kontak dan pintu tidak terkunci. Lalu pihak berwenang segera menutup kasus tersebut dan menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus kecelakaan. Dugaan Yuki pasti telah masuk ke dalam pipa untuk mengintip wanita saat mereka menggunakan kamar mandi tersebut. So, jadi itulah kisah pria meninggal secara misterius atau secara tidak lazim yang meninggal di sebuah septic tank. Tapi video ini tidak sampai di sini, melainkan ini baru awal dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dikorek lebih jauh, banyak kejanggalan yang terdapat dalam kasus ini. Semakin jauh ditelusuri kasusnya, semakin kusut dan semakin aneh. Dan sekarang penelusuran kasus mengenai Yuki pun dimulai. Pertama, diselidiki warga teman-temannya Yuki, apakah Yuki benar-benar mempunyai otak mesum atau cabul. Sekarang teman-teman dan keluarganya Yuki marah dengan pernyataan bahwa pemuda itu dikenal sebagai warga negara yang bermoral dan baik. Tidak mungkin dia mesum. Dia sering membantu banyak penduduk setempat dengan pekerjaan sambilan dan masalah yang mereka hadapi dan terkenal dengan orang yang penolong. Di komunitas dia juga terlibat sangat aktif menjadi menteri hiburan dan kegiatan klub pemuda setempat dan dianggap sebagai panutan oleh semua anggota pemuda di desa. Tidak mungkin pria cerdas dan manis seperti itu binasa karena melakukan sesuatu yang begitu memalukan dan sangat bodoh. Sehingga mereka percaya bahwa sekarang Yuki telah menjadi korban pembunuhan. Lebih dari 4,3 ribu penduduk desa setempat mendatangi petisi agar kasus Yuki dibuka kembali, tetapi pihak berwenang tetap menolaknya. Permintaan mereka karena telah memutuskan bahwa sekarang Yuki hanya mengalami lecet ringan di lutut dan sikunya, tanpa ada luka yang terlihat setelah hasil autopsi keluar, yang menunjukkan bahwa dia telah dipaksa masuk ke dalam pipa. Jadi singkatnya ada 2 kemungkinan dalam kasus ini. Baik sekarang Yuki telah masuk ke dalam pipa dengan sukarela tetapi demi kepuasannya sendiri, atau dia dimasukkan ke sana oleh orang lain. Tetapi apakah ada bukti bahwa dia telah melakukannya sendiri, telah dibunuh? Sebenarnya ada beberapa fakta yang aneh ditemukan. Yang pertama, pipa itu berukuran sangat kecil, di dalamnya sempit dan itu sangat-sangat sempit. Sekarang bahu Yuki lebarnya 16 inci, tetapi diameter pipa yang dia masukkan hanya 14 inci. Seperti gambar ini, lo bisa lihat mengenai gambar ini, tidak mungkin Yuki bisa masuk ke dalamnya. Kru pemulihan tidak bisa menariknya tubuhnya keluar, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk mengeluarkan Yuki. Seluruh pipa harus dihancurkan hanya untuk mengeluarkannya. Ini rada udah mulai tidak masuk akal. Bagaimana dia masuk sedangkan untuk keluar saja septic tanknya harus dibongkar. Kejanggalan pun mulai terkupas satu demi satu. Karena sekarang Yuki menyelipkan dirinya menghadap ke atas ke dalam pipa dan meluncur ke bawah, pasti menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk keluar. Tidak mungkin dia masuk dan tidak tahu untuk keluar. Lagian itu lubang WC coy. Mana mungkin ada orang yang mau masuk lubang WC. Fakta kedua,
tidak akan bisa melewati toilet keramik di atasnya dan tidak mungkin merangkak mundur. Akankah dia benar-benar menempatkan dirinya dalam posisi berisiko seperti itu hanya untuk memenuhi fantasinya saja? Sungguh tidak mungkin. Dan fakta yang ketiga, meskipun penerangan di kamar mandinya menyala, itu pun tidak akan bisa melihat apapun di dalam septic tank tersebut. Walau dia meniat mengintip, itu pun tidak akan melihat apa-apa yang jelas di dalam septic tank itu. Septic tank itu sangatlah gelap, sangat lemah, dia tidak akan bisa melihat apa-apa. Fakta nomor 4 lagi pula, kedua sepatunya yang hilang ditemukan begitu jauh dari tubuhnya. Yang satu terletak pas di dekat wajahnya dan yang satu lagi hanyut di sungai yang berbeda desa. Sama sekali tidak masuk akal kenapa sekarang Naoki malah melemparkan salah satu sepatunya ke sungai yang begitu jauh dari tujuannya dan kemudian merangkak ke dalam pipa dengan sepatu yang satunya. Sepatu yang satunya ada di tangannya. Fakta nomor 5, saat itu Naoki tidak mungkin melipat bajunya dengan rapi sambil terjebak di dalam batas pipa. Dia pasti sudah melipatnya sebelum dia masuk ke dalam. Tetapi jika memang begitu dingin, kenapa dia melepasnya? Sama sekali jika tidak ingin kotor, pasti dia akan meninggalkannya begitu saja di luar. Fakta ke-6, bahwa dia telah meninggal karena hipotermia adalah hal yang aneh. Kebanyakan orang yang pernah jatuh atau merangkak ke dalam septic tank di masa lalu entah meninggal karena tenggelam atau menghirup asap beracun. Tidak jelas berapa banyak limbah yang ada di dalam pipa, tapi pasti baunya masih cukup kuat untuk mengakhiri hidup Naoki dengan kecepatan yang lebih cepat daripada keinginan. Dan fakta lainnya yaitu Yumi Tanaka, wanita yang menemukan tubuh Naoki, ternyata sekarang Yuki mengenalnya. Mereka adalah teman dekat. Jadi antara tanggal 24 dan 28 Februari, Yumi sedang pergi mengunjungi kerabat di luar desa. Sekarang Yuki pasti sudah sangat paham dengan jadwalnya dan hampir pasti akan mengetahui meskipun dia tidak mengetahuinya. Dia pergi karena suatu alasan. Dia masih libur pada tanggal 26 itu adalah hari Sabtu, yang dimana Yumi tidak pernah berada di asramanya pada akhir pekan. Jika sekarang Yuki sangat ingin melihat Yumi di kamar mandi, mengapa dia memasukkan dirinya ke dalam pipa kamar mandinya padahal dia tidak ada di sana? Mengetahui bahwa dia harus menunggu di dalamnya setidaknya selama 2 hari penuh. Tidaklah mungkin dia menunggu di dalam septic tank untuk waktu 2 hari. Dalam pikiran banyak orang, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa dia tidak masuk dalam pipa dengan sukarela. Tetapi jika sekarang ada orang lain yang memasukkan Yuki ke dalam pipa tersebut, siapa dan mengapa sebenarnya yang terlibat di dalam kasusnya Naoki? Di sana beberapa teori, dan sebelum kejadian hilangnya Naoki ada pemilihan kepala desa. Naoki mengadakan pemilihan wali kota. Salah satu kandidatnya adalah seorang pria bernama Tadeshiro Watanabe. Sekarang Naoki telah menjadi pendukung Tadeshiro, dan itu secara mental Tadeshiro yang terpelajar sebenarnya korup dan telah membeli suara dari penduduk setempat. Strategi ini berhasil dan Tadeshiro terpilih sebagai wali kota di desa. Sekarang Naoki sangat marah kepada Tadeshiro. Sebagai orang yang berprinsip, segera meninggalkan Tadeshiro. Pada tanggal 23 Februari, 5 hari sebelum jenazah Naoki ditemukan, sekarang Naoki memainkan pertunjukan dengan band punknya di sebuah restoran lokal. Sekarang dia adalah seorang pemuda yang sangat belak-belakan. Laki-laki yang termakan amarah, dia meronta-ronta gitarnya sambil menyanyikan lirik yang mencaci maki penduduk desa, yang mengejek mereka karena begitu mudahnya dimanipulasi. Dan mereka memicu pertengkaran antara sekarang Naoki dan beberapa pria dari klub pemuda yang mendukung Tadeshiro. Klub pemuda sekarang Naoki adalah menteri di mata mereka. Panutan mereka sekarang Naoki baru saja mengkhianati mereka. Dikhianati Tadeshiro. Menurut saksi, orang-orang ini mungkin menyeret Naoki ke dalam mobil. Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka sekarang memaksa Naoki masuk ke dalam
kendaraannya sendiri dan mengusirnya keluar ke septic tank, membuatnya pingsan entah bagaimana, dan ketika dia masih hidup memasukkannya ke dalam septic tank. Sekarang Naoki kemudian terbangun dalam pipa gelap yang dingin, menyadari situasi dan tidak bisa keluar. Meremas dirinya ke posisi bayi untuk mendapatkan kehangatan hanya untuk menyerah pada kedinginan. 2 atau 3 hari kemudian, jadi apakah ini semua merupakan cara untuk menyingkirkan kritikus belak-belakan oleh Tadeshiro dan sekarang menganggapnya sebagai pengintip yang putus asa untuk melirik temannya Yumi Tanaka? Seandainya orang-orang ini sebanyak tidak bermaksud membunuh Naoki sama sekali dan memasukkannya ke dalam pipa sebagai semacam lelucon yang tidak beres. Perlu dicatat bahwa polisi menangani kasus ini dengan sangat kasar, dan salah satu menangani sekarang jenazah Naoki dan secara tidak sengaja menghancurkan barang bukti karena jenazahnya Naoki itu dibasuh atau dimandikan 2 kali dan itu menghilangkan jejak-jejak bukti yang sangat akurat. Perlu juga dicatat bahwa petugas pemeriksa mayat yang memeriksa jenazah Naoki hanya kebetulan dia berhenti dari pekerjaannya setelah menyatakan bahwa tidak ada tindakan kecurangan. Seandainya wali kota sendiri yang melakukan tindakan tertentu dan membebaskan anggota kelompok mudahnya dan memerintahkan pihak berwenang untuk membuang bukti, sehingga tampaknya tidak mungkin bahwa anak muda tersebut laki-laki sekarang akan membunuh Naoki. Tetapi sekali lagi sepertinya dia juga tidak akan merangkak ke dalam pipa dengan sendirinya. Ada beberapa teori lain yang beredar di internet, mulai dari Naoki menjadi klaim karena menjadi pendukung yang belak-belakan, sampai dengan energi nuklir hingga dia dibungkam oleh pabrik tempat dia bekerja karena mengetahui beberapa rahasia jahat mereka, tetapi tidak ada banyak bukti yang mendukung. Salah satu dari mereka, dia mungkin adalah seorang peomping Tom. Dia mungkin telah menjadi korban. Yang gue tahu adalah bahwa sekarang Naoki menderita salah satu nasib terburuk yang tidak bisa dibayangkan. Terjebak dalam pipa yang sangat gelap, yang dingin, tidak bisa bergerak, tertutupi kotoran manusia. Sungguh manusia malang, tidak ada teori pasti tentang kasus ini. Cuma Naoki sendiri yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi itulah salah satu kasus dari Jepang yang kasusnya semakin digali, semakin banyak keganjilan yang ditemukan. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan see you on the next video and bye-bye.